bisa memenangkan pertandingan walaupun sulit, karena yang kita Hasil Timnas Indonesia U19 versus Kamboja di Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara menang berkat para bek tengah. untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun sulit, karena yang kita hadapi tadi mereka itu bermain dengan deep defending, benar-benar butuh kesabaran. Akui kerepotan, Indra Syafri ungkap kunci sukses Timnas Indonesia U19 bongkar pertahanan Kamboja. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kemenangan atas Kamboja berkat 2 gol dari para pemain belakang Garuda Nusantara dalam matchday kedua Piala AFF U19 2024. Laga yang berkesudahan dengan skor 2-0 atas Kamboja pada Jumat, 20 Juli 2024. Membuat skuad asuhan Indra Syafri mampu mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Grup A. Berlaga di hadapan ribuan supporter di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya menjadi motivasi tambahan skuad Garuda Nusantara untuk mengamankan 3 poin penting. Meski sempat mengalami kebuntuan pada babak pertama dengan skor kacamata, namun akhirnya Timnas Indonesia U19 mampu raih kemenangan setelah melakukan beberapa rotasi usai turun minum. Sejumlah pergantian seperti memasukkan Welber Jardim hingga Jens Raven seperti menghidupkan kembali permainan skuad Garuda Nusantara. Hasil ini membuat Welber Jardim CS kokoh di puncak klasemen sementara Grup A dengan torehan 6 poin yang disusul Filipina dengan raihan 3 poin. Sejak ditiup peluit babak pertama, kedua kesebelasan bermain dengan sangat sabar dengan memainkan tempo pelan pada awal laga. Hal itu terbukti hingga menit 5 belum adanya peluang mematikan yang tercipta baik dari Timnas Indonesia U19 dan Kamboja. Bahkan, skuad berjuluk Angkor Warriors mampu memberikan kejutan terlebih dahulu ke gawang Garuda Nusantara. Tepat pada menit kelima, Bong Samuel membuat kejutan yang mengancam jala gawang kiper Ikram Al-Ghifari dengan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Beruntung, tendangan itu masih berada di atas mistar gawang meski hanya memiliki jarak yang sangat tipis. Timnas Indonesia U19 nampak mengalami kebuntuan dengan aliran bola yang selalu mampet di lini tengah lapangan. Kamboja selalu melakukan pengawalan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia U19 sehingga susah mengalirkan bola ke sisi pertahanan. Diketahui, pelatih Kamboja, PA Sophie Aktra memilih untuk menggunakan skema 5 back demi meladeni cakar tajam dari Garuda Nusantara. Segala macam upaya dilakukan, termasuk melakukan lemparan ke dalam dari Mufli Hidayat, namun sayang servis yang dilakukannya belum mampu membahayakan gawang Kamboja. Langkah awal yang dilakukan pelatih Indra Syafri adalah dengan memasukkan Welber Jardim pada menit ke-34 demi memberikan angin segar. Meski begitu, skor kacamata mewarnai laga sengit Timnas Indonesia U19 kontra Kamboja hingga turun minum. Memasuki babak kedua, para penggawa asuhan Indra Syafri kembali melakukan segala pola penyerangan untuk merobek jala gawang kiper Matlani. Butuh waktu lama hingga akhirnya Timnas Indonesia U19 mampu menciptakan gol pertama di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-66 tandukan Kadek Arel melalui skema sepak pojok baru bisa membuka kebuntuan terhadap Kamboja. Selepas gol pertama itu, para pemain skuad Garuda Nusantara bisa bermain lebih lepas dengan melakukan berbagai serangan. Mendekati masa injury time, tepatnya menit ke-86 pemain belakang Timnas Indonesia U19 kembali mencetak gol kedua. Adalah Iqbal Gwijangge yang mampu mencetak gol melalui skema yang sama, yakni serangan dari sepak pojok. Keunggulan 2-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan dibunyikan dan membuat Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin tambahan. Indra Syafri ungkap kunci sukses Timnas Indonesia U19 bongkar pertahanan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, berbicara tentang kunci kesuksesannya membongkar pertahanan rapat Kamboja di laga Piala AFF U19 2024. Setelah laga, pelatih Indra Syafri mengakui bahwa dirinya sempat kerepotan menghadapi rapatnya pertahanan Kamboja.
Kita hadapi mereka bermain dengan defending, benar-benar butuh kesabaran, butuh situasi bola yang lebih cepat, kata Indra kepada wartawan seusai laga, Sabtu, 20 Juli 2024. Tetapi di babak pertama kita banyak salah passing dan kita pergunakan lebar lapangan, yang biasanya kita overload di pinggir, tetapi mereka bisa tutup itu, sambungnya. Indra mengaku caranya untuk mengatasi kebuntuan adalah dengan mencoba untuk lebih direct ke kotak penalti. Dan akhirnya di babak kedua, kita ubah untuk bisa direct ke dalam penalti area dan ada 2 gol terjadi dan ini perlu kita syukuri, sambungnya. Meski sudah menang 2 kali, Timnas Indonesia U19 belum pasti lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Namun, Indra Syafri sadar betul bahwa peluang Garuda Nusantara untuk lolos sangat besar, karena hanya perlu meraih 1 poin lagi menghadapi Timor Leste di laga terakhir. Yang pasti chance kita untuk lolos grup itu sudah sangat terbuka dan kita akan berpikir nanti untuk pertandingan di babak selanjutnya, pungkasnya. Laga terakhir antara Timnas Indonesia U19 akan digelar pada Selasa, 23 Juli 2024, malam pukul 19.30 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.